Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Harian Kompas mengungkap data soal warga lansia yang masih bekerja sebagai tumpuan keluarga. Untuk menghidupi dirinya sendiri, banyak lansia yang harus membiayai hidup anak bahkan cucunya. Data Litbang Kompas memperlihatkan banyak warga lansia masih bekerja untuk menopang hidup generasi milenial dan Gen Z. Sebanyak 5,7 juta atau 61% dari lansia yang masih bekerja menanggung beban 11,1 juta generasi milenial dan Gen Z. Dua kelompok itu merupakan generasi usia produktif. Milenial merupakan kelompok warga yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996, sedangkan Gen Z lahir pada periode 1997 hingga 2012. Itu tadi data dari jurnalisme data harian Kompas. Kita lihat data lainnya yang menunjukkan sebagian besar penduduk yang bekerja ternyata tidak memiliki program pensiun. Data OJK Desember 2023 menyebut tingkat densitas dana pensiun di Indonesia hanya mencapai 15,89%. Artinya hanya 16 dari 100 penduduk yang bekerja memiliki program pensiun. Lalu bagaimana pemerintah memastikan warga lansia dapat menikmati masa tuanya tanpa harus terbebani pembiayaan hidup generasi setelahnya? Kita ulas usai tayangan berikut. Oke. Kenapa? Usia senja seharusnya menjadi masa untuk pensiun atau istirahat dari pekerjaan dan menikmati hidup dengan penuh kebahagiaan. Warga lansia seharusnya bisa mengisi waktu untuk mengerjakan hobi atau menghabiskan waktu bersama keluarga dan rekan. Namun menikmati masa tua seperti itu tidak bisa dilakukan Ibu Surtini. Saat usianya sudah memasuki 65 tahun, Ibu Surtini masih harus bekerja untuk membiayai kehidupan dirinya dan salah satu anaknya. Sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu, Ibu Surtini harus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya serta anaknya dengan berjualan di warung kecil di depan rumahnya. Kalau selama ini mungkin ada bantuan dari mana gitu? Enggak dapat bantuan. Dulu waktu corona itu dapat, tapi bar corona itu enggak dapat apa-apa. Sama sekali. Ya, tetangga-tetangganya semua dapat, tapi saya enggak dapat. Ibu, Tapi saya enggak apa-apa. Rezeki itu yang ngasih Allah. Bu, Ya gitu, cuma pasrah gitu. berarti selama ini Ibu kerjanya apa, Bu? Ya cuma jaga warung, ya ngapa nyuci ya, membersihkan rumah lah. Hal yang hampir sama juga dilakukan Ibu Wasinah. Perempuan berusia 79 tahun ini juga masih bekerja di salah satu kafe di kawasan Blok M, Jakarta. Ibu Wasinah mengaku memilih tetap bekerja di usia senjanya karena ingin mandiri dan tidak mau merepotkan anak-anaknya. Masuknya tiap hari, nggak ada liburnya. Jadi liburnya cuman seminggu itu sekali hari Senin doang. Kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau pagi dari jam 9 sampai jam 4. Kalau jam 1 siang sampai jam 8 malam. Ada shiftnya berarti ya? Ya Oma Rustina itu masuk ini siang, aku masuk pagi. Selama kerja ini cuman makan untuk sendiri. Kalau ini tiap hari misalnya aku ya alhamdulillah rezeki dari mana aja datang gitu. Terus ini saya ya selalu mengadakan masakan supaya ntar kalau cucu datang, anak datang ada untuk makan gitu. Data Litbang Kompas menunjukkan lansia di Indonesia menanggung beban lebih berat dari kelompok milenial dan Gen Z. Sebanyak 5,7 juta warga lansia bekerja untuk menanggung beban 11,1 juta generasi produktif atau kaum milenial dan Gen Z. Sedangkan 4,5 juta generasi milenial dan Gen Z hanya menopang 5,6 juta orang lansia. Angka ini jauh lebih kecil dibanding dengan generasi produktif yang ditanggung hidupnya oleh kelompok lansia yang mencapai 11,1 juta orang. Ya, ini bisa terjadi karena generasi muda yang ditanggungnya atau anaknya itu tidak bekerja. Jadi dari temuan kami itu ada 37% yang
anak ditopang oleh lansia itu tidak bekerja. Jadi sebenarnya masih ada kaitan ya dengan liputan jurnalisme data tim sebelumnya yang mengatakan bahwa generasi Z itu susah mencari pekerjaan gitu. Seharusnya warga lansia tidak harus terbebani membiayai keluarga. Mereka bisa hidup menggunakan dana pensiun atau dari investasi. Namun ternyata, densitas dana pensiun di Indonesia hanya 15,89%, atau hanya 16 dari 100 penduduk bekerja yang memiliki program pensiun. Untuk mengurangi beban warga lansia, pemerintah sudah memiliki program perlindungan sosial untuk lansia. Warga lansia masuk sebagai bagian penerima manfaat program Keluarga Harapan. Selain itu, di beberapa daerah ada juga program berupa kartu lansia untuk membantu warga lansia. Fenomena banyaknya warga lansia yang menopang generasi milenial dan Gen Z tentu perlu menjadi catatan bagi pemerintah untuk dicarikan solusinya. Warga lansia di Indonesia harus hidup sejahtera di usia senja mereka. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ulas fenomena lansia bekerja menopang Gen Z ini bersama Menko PMK Muhadjir Effendi, Wakil Kepala Des Jurnalisme Data M. Putri Rosalina, dan juga salah satu lansia pekerja Ibu Wasinah. Selamat malam Pak Menko, Pak Muhadjir, Mbak Putri, juga Ibu Wasinah. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu semua. Selamat malam. Saya ke Ibu Wasinah, ke Oma Wasinah dulu. Ibu tadi di tayangan bilang masih mau mandiri ya Bu ya, nggak mau merepotkan anak. Bener ya Bu begitu ya? Tapi selain itu Bu iya Ibu hebat sekali. Saya kagum sama Bu Wasinah. Ibu tapi adakah memang Ibu motivasi untuk bekerja hal yang lain, misalnya Ibu masih membiayai anak atau cucu begitu Bu? Ya nggak biayain anak itu sekarang, tapi dulu waktu masih mudanya saya nanggung anak cucu itu kecil-kecil sampai gede ini, cuma aku nggak mau merepotkan anak karena aku merasa dulu nggak bisa biayain sekolah pendidikan tinggi, jadi anak itu cuma cari kerjaan yang ini pokoknya kerjaan kasar gitu. Tapi nggak ada yang pada males, alhamdulillah pada rajin-rajin, apa kerjaan serabutan, ada yang sopir pariwisata, ada yang pertanian, ada yang kerja bangunan. Iya. Gitu. Alhamdulillah. Nah, Ibu Wasinah, Oma kalau gajian begitu ya karena kerja di kafe, itu uangnya buat apa saja kalau boleh tahu Bu? Gajinya apakah ditabung, apakah dikasihkan ke cucu, ke anak, atau seperti apa? Ini kan saya gaji 2 juta. Terus saya untuk bayar ojeknya sebulan itu tak bayar 400. Terus selain itu saya yang nggak tega, misalnya ini ya kita ngasih jajan sedikit-sedikit ya, apa kalau ada sarapan ya kita bagi sarapan. Terus yang ini yang 1.600.000 saya akan tanggungan ini utang 300 sebulan. Terus masih ada 1.200.000 yaitu untuk cukup sebulan. Jadi aku paling 500 sebulan. Oke, nah ini kan Ibu Wasinah ini salah satu yang sudah masuk usia lanjut tapi masih gigih bekerja. Saya ke Pak Menteri dulu ya Bu ya. Nah Pak Muhadjir melihat kalau kita membaca datanya dari jurnalisme data Kompas bahwa ada lansia yang fenomenanya ini menopang generasi Z. Pemerintah melihatnya apa dengan fenomena ini? Sebetulnya masalahnya tidak tunggal ya, jadi seperti yang juga pernah dirilis oleh Litbang Kompas bahwa generasi sandwich kita itu kan juga 67%. Ya. Dan mereka juga menanggung beban, pasti juga sebagian termasuk juga lansia. Kemudian juga tingkat ketergantungan lansia itu dari waktu ke waktu juga naik gitu. Ya. Tahun 2017 itu rasio ketergantungannya baru 14%.
sekarang ini sudah di atas 18%. Tahun 2022 itu 16,78. Itu artinya apa? Jadi setiap ada 100 penduduk yang produktif itu akan menanggung beban 17 orang lansia. Yang semula hanya 14 sekarang sudah naik menjadi 17. Dan angka lansia ini dari waktu ke waktu akan terus naik seiring dengan perkembangan kependudukan Indonesia yang akan menuju ke aging society atau aging population, yaitu penduduk yang akan semakin menua, di mana puncak bonus demografi tahun 2035 itu nanti akan segera diikuti juga dengan aging population. Nah, mengenai masalah lansia yang masih tetap bekerja itu kan banyak faktor. Apalagi untuk kultur Indonesia ini kan tidak mengenal berhenti bekerja, terutama di wilayah pedesaan gitu ya. Mereka masih tetap aktif bekerja dan itu adalah merupakan bagian dari pandangan hidup mereka. Jadi mereka belum ada konsep pensiun gitu ya. Sehingga baru nanti kalau sudah tidak bisa bekerja sama sekali baru dia kemudian beristirahat dan disitulah generasi muda keturunan anaknya atau cucunya kemudian mengambil alih. Saya kira ini memang fenomena yang walaupun cukup harus diwaspadai, tetapi untuk kultur di Indonesia saya kira masih dalam batas-batas yang wajar. Apalagi ada kecenderungan di negara maju, lansia juga tetap bekerja. Misalnya di Jepang itu penduduk yang usia di atas 65 tahun, 20% juga masih bekerja aktif ya. Kalau kita ke hotel di Jepang, yang layani pasti juga ibu-ibu lansia rata-rata. Nah, kalau di luar negeri kita lihat di negara maju misalnya Pak Muhadjir, banyak lansia masih bekerja ini untuk menghidupi diri sendiri agar tetap mandiri. Nah, tapi di Indonesia kalau kita lihat dari datanya, ini ada yang masih menopang anak cucunya yang notabene adalah generasi milenial bahkan generasi Z. Nah, pemerintah melihatnya apakah ini tidak baik-baik saja atau apa yang harus dievaluasi Pak Muhadjir agar pertumbuhan ekonominya terutama untuk lansia ini memang kalaupun mau bekerja menghidupi diri sendiri tapi tidak menanggung beban karena mereka sudah tidak dalam usia produktif lagi, Pak Muhadjir. Secara konseptual sebetulnya sudah ada yang kita siapkan termasuk Perpres nomor 88 tahun 2021 tentang rencana strategi nasional kelanjut usiaan, dan itu ada 5 intervensi yang sudah diterapkan sekarang ini. Bahkan posyandu sekarang, terutama misalnya dari sisi kesehatan, posyandu yang dulu hanya menangani balita itu sekarang diperluas fungsinya termasuk menangani lansia. Kemudian bantuan sosial tadi juga sudah disinggung, sekarang semua lansia yang sudah tidak produktif, termasuk disable dan juga OGDJ, itu akan dikunci untuk menerima bansos permanen sampai dia meninggal. Ini cara kita untuk menghindari kemungkinan lansia itu tidak memiliki jaminan kesejahteraan minimum ya. Jadi dengan Perpres 88 tahun 2021 kita sudah mulai bergerak untuk memastikan bahwa lansia itu akan mendapatkan pelayanan, mendapatkan perawatan, mendapatkan pembinaan sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kalau dari Mbak Putri, dari temuan jurnalisme data Kompas, sebenarnya intervensi yang dilakukan pemerintah ini sudahkah cukup atau belum kalau melihat data yang sudah dihimpun soal generasi lansia atau lansia yang masih menanggung generasi milenial hingga generasi Z? Ya, selamat malam Pak Muhadjir, selamat malam semuanya. Ya, kalau dari pengalaman liputan sebetulnya memang sudah ada ya Pak ya, bantuan sosial, posyandu, kemudian bansos dan sebagainya. Tapi di waktu ke lapangan kami menemukan juga bahwa sebetulnya lansia penerima pensiun itu kan tidak boleh, aturannya nggak boleh menerima bansos ya Pak, karena sebetulnya sudah menerima pensiun. Tapi sayang nilainya itu cukup kecil gitu. Ada yang 2 juta per bulan, ada yang bahkan kurang gitu. Padahal di sisi lain mereka harus bayar listrik, bayar air, bayar PBB yang mungkin nilainya jauh lebih tinggi daripada nilai pensiun yang diterima gitu. Itu yang kami temukan ya, ada satu masalah yang belum
belum selesai ya bagi para penerima lansia penerima pensiun itu nilainya kecil gitu Pak. Iya. Jadi nominalnya ini masih kecil, tidak mencukupi untuk biaya hidup, apalagi kalau menanggung biaya dua generasi di bawahnya, begitu ya Mbak Putri ya? Iya, betul. Nah, sejauh ini kalau dari temuan data jurnalisme data Kompas, itu apa yang membuat mereka mau tidak mau harus bekerja? Apakah memang sebagian besar ini adalah untuk menghidupi generasi yang mau tidak mau ini adalah salah satu-satunya pilihan begitu Mbak Putri? Ya, kalau dalam liputan kami sebenarnya kami menggarisbawahi lansia bekerja itu, sah-sah aja ya, tidak apa-apa, asal bukan sebagai penanggung penopang utama, kebutuhan keluarga gitu. Tapi dari hasil olahan data Susenas kami menemukan memang masih ada 5,7 tadi ya, juta lansia yang menanggung zat milenial. Itu memang karena anaknya nggak bekerja itu 37% dan 63% itu gajinya nggak cukup. Jadi kalau misalnya nggak bekerja itu sebetulnya juga banyak problem ya, kayak seperti kemarin Gen Z susah cari kerja gitu Ya. kan, kelas menengah susah menabung gitu, atau yang gajinya nggak cukup, misalnya hanya bekerja di sektor informal itu kan nggak cukup ya, mau nggak mau kan lansianya juga ikut turun, nggak Menanggung ya. tega melihat anak cucunya susah gitu Mbak. Hmm. Itu sih penyebabnya. Baik. Nah Pak Muhadjir, dengan tadi berbagai masalah yang komprehensif ya, kalau kita lihat liputan-liputan sebelumnya pun middle class ini susah menabung, di sisi lain juga tadi ada kesulitan mendapatkan pekerjaan untuk generasi yang semestinya produktif, dan ditambah lagi kalaupun sudah ada pensiun, misalnya dana pensiun tapi itu tidak mencukupi untuk lansia, apa ya selain intervensi yang sudah dilakukan pemerintah, apalagi untuk jangka panjangnya kalau kita bicara soal penanganan komprehensif Pak Muhadjir? Benar Mbak Putri ya, jadi bahwa memang secara umum dana pensiun yang diterima oleh mereka, jaminan yang mereka terima untuk pensiun itu share-nya berdasarkan catatan saya hanya 5,22%. Jadi sisanya lansia itu harus bekerja. Itu sekitar 83%. Kemudian menunggu bantuan-bantuan termasuk dari kerabat itu 11,38%. Ini memang persoalan yang sedang kita upayakan untuk kita atasi untuk jangka panjang gitu. Apalagi kita akan menyosong aging population itu. Sementara untuk yang berpartisipasi di jaminan, berbagai macam jaminan itu juga nggak banyak ya, hanya 23,2 juta yang menyiapkan jaminan dari tua. Padahal kita sudah menyiapkan berbagai macam instrumen untuk mendorong agar mereka itu bisa menikmati masa pensiunnya dengan baik. Tetapi kan memang ada 5 skema untuk jaminan itu kan mungkin belum sempat diadopsi atau diterima atau dilakukan oleh mereka yang sekarang pensiun ya. Kan kita sudah menawarkan 5 jaminan itu, ada jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan meninggal, jaminan yang terakhir adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Itu semua sebetulnya disiapkan dalam rangka untuk memastikan mereka yang usia produktif itu nanti ketika hari tuanya bisa menikmati masa-masa hari tuanya itu. Nah, untuk yang sekarang ini memang tadi itu yang kita siapkan. Sekarang kita ambil keputusan bahwa tidak boleh ada satupun mereka yang sudah lansia yang tidak produktif itu tidak menerima berbagai macam skema bantuan. Untuk dari keluarga miskin ekstrim itu semua bantuan bisa diberikan kepada mereka, mulai dari PKH, BPMT, kemudian bantuan beras dari cadangan pangan beras itu juga bisa diterima oleh mereka dari miskin ekstrim. Akan kita lihat leverage mereka di dalam lingkungan keluarga itu, lansia itu berada di mana. Karena kita tahu tradisi kita di Indonesia ini, lansia rata-rata masih hidup bersama keluarga, bisa dengan belum ada yang sedikit sekali yang mau ditampung di panti jompo misalnya gitu. Dan ini tentu saja juga agak merepotkan ketika kita akan mengintervensi di dalam keluarga itu. Karena juga banyak keluarga yang punya lansia kemudian kita intervensi, kita bantu marah karena dia merasa kenapa dia sudah mampu untuk menghidupi orang tuanya kok masih dapat bantuan. Jadi memang di lapangan kita harus menggunakan pendekatan yang macam-macam untuk penanganan lansia ini. Nah, kalau dari Ibu Wasinah saya ingin tanya, Ibu Wasinah ini sebenarnya kalau setiap bekerja, pulang kerja itu ngerasain capek nggak, Oma? Ya,
capek sih capek, cuman ya saya masih punya tanggungan pekerjaan di rumah. Iya ya, tapi kalau anak cucu tahu ya Oma bekerja, tanggapannya apa Oma? Ya tanggapannya, ya kan cucu nggak ada yang jadi satu, anak di sini kalau kerja aja berangkat pagi terus pulangnya malam, itu sudah masing-masing rumah tangga. Jadi cuma merantau di Jakarta, kalau pagi pergi kerja, terus malam jam 7 baru datang. Jadi temennya itu cuma kalau malam. Gitu. Tadi kan Oma cerita ya dari penghasilan 2 juta rupiah disisihkan untuk banyak hal, tapi untuk keperluan Oma Wasina sendiri untuk ditabung itu masih ada Oma? Ya masih ada ini 500 itu sebulan. Karena aku itu udah tua, kalau dulu itu aku nggak bisa umroh karena aku kepengen punya tempat di Jakarta. Misalnya aku nggak punya tempat kan, aku nggak kuat ngontrak. Jadi kecil-kecil aku yang penting punya tempat di Jakarta. Amin, amin. Jadi nggak bisa umroh gitu. Ini nabung ini barangkali aku bisa ya ntar bisa cukup untuk umroh. Oh iya, buat umroh juga, amin. Saya doakan terkabul apa yang Ibu Wasina inginkan ya. Ibu Wasina, ada yang mau disampaikan nggak ke Pak Menko? Mumpung kita masih ketemu di sini sebelum kita selesai. Disampaikan, Pak Menko. Ya, Bu Wasina, mau silakan. Apa yang mau disampaikan? Misalnya aku ada harapan umroh, misalnya nggak cukup bagaimana? Oh, ada harapan katanya umroh Pak Muhajir. Kalau ini harapan pribadi ya. Ya nanti kalau sudah agak mendekati cukup nanti bisa hubungi saya. Oh ya, halo tuh ya Bu ya. Ya. Sekarang dikumpul-kumpulkan dulu. Terima kasih. Ya. Banyak terima kasih. Tapi Bu Wasina dapat bansos enggak? Nah, ini ditanyakan Pak Menko. Ya. Bu Wasina dapat bansos nggak kata Pak Menko? Dapat bansos 10 kilo dari kelurahan, tapi cuman 5 bulan. Sekarang sudah ini terakhir sudah nggak dapat lagi. Oke, dapat bantuan beras ya Bu ya, 10 kilogram. Ya, cuman 5 bulan, tapi ini udah habis, ini udah penghabisan terakhir ini bulan ini. Oke, 5 bulan Udah katanya Pak. Oh enggak, nanti akan dilanjutkan sampai Desember itu. Ya ini kan 5 bulan memang Juni ini terakhir. Tapi nanti akan dilanjutkan pemberian bantuan beras cadangan pangan itu sampai bulan Desember insya Allah. Jadi tunggu saja Bu Wasina, nanti pasti terima lagi. Iya, terima kasih. Nah, Pak Muhajir kalau misalnya Terima kasih ya Pak Menko. Sama-sama, ya segera kumpulkan duitnya nanti saya bantu sebagian. Amin, tuh terima kasih Pak Menko. Semoga segera terkumpul ya Bu Wasina. Nah, Pak Menko kalau nanti ada yang warga lansia lain misalnya belum mendapatkan bantuan, itu lapornya kemana sih Pak Menko? Itu sudah ada aplikasi, sebetulnya ke desa, ke RT bisa mendaftarkan, terutama yang lansia ya, yang lansia yang sudah tidak produktif, itu yang sudah sakit-sakitan, itu bisa mendaftar ke masing-masing RT RW. Kemudian nanti diverifikasi oleh desa atau kelurahan, nanti bisa dikirim ke Kemensos atau langsung ke Kemenko PMK juga bisa. Biasanya kami langsung dapat cut off data per bulan dari masing-masing desa tentang perubahan-perubahan siapa yang harus mendapat bantuan itu. Oke, nah Pak Menko terakhir kan kalau kita lihat masih ada Bu Wasina dan juga lansia lainnya yang masih mau bekerja untuk diri sendiri. Regulasi pemerintah untuk melindungi pekerja lansia ini seperti apa dari mulai jam kerja misalnya, ataupun juga kalau mau kan untuk jenis pekerjaannya tidak sebanyak untuk usia produktif lapangan pekerjaannya. Seperti apa Pak Menko? Ya memang saya belum mempelajari lebih jauh ya soal regulasi berkaitan dengan pekerja lansia. Tetapi memang kita dorong lansia itu tetap produktif. Jadi jangan merasa lanjut usia kemudian malah justru tidak bekerja.
justru sehatnya lansia itu kalau dia produktif, gitu, tetap bekerja. Kemudian pilihlah pekerjaan-pekerjaan yang ringan, terutama yang mempunyai nilai rekreatif, ya. Ada sebagai hiburan. Jangan terlalu membebani pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak ramah dengan jenis pekerjaan itu dengan lansia. Jadi silakan seperti tadi yang disampaikan Ibu tadi, saya kira beliau bekerja sangat gembira ya, nyaman gitu, karena bisa ketemu dengan orang-orang, bisa ngobrol, bisa menyapa para pelanggan. Ini adalah nilai positif yang tidak didapat kalau seandainya beliau tidak bekerja. Dan ini harus dilihat sebagai bagian dari upaya kita untuk tetap memberdayakan, membuat para lansia tetap produktif di Indonesia ini. Terima kasih banyak Pak Muhadjir atas diskusinya, Menko PMK Muhadjir Effendi. Terima kasih juga Mbak Putri untuk ulasan datanya, M. Putri Rosalina, Wakil Kepala Des Jurnalisme Data Kompas. Dan juga terima kasih Ibu Wasinah, sehat terus ya Bu ya. Doa kami untuk Ibu Wasinah, apapun yang diinginkan bisa tercapai. Dan yang penting Bu Wasinah jaga kesehatan ya Bu. Selamat malam Pak Menko, selamat malam Mbak Putri, selamat malam Bu Wasinah.